Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang blog. Nah, blog ini adalah sebuah hal yang penting untuk personal maupun perusahaan ya. Jadi dengan blog ini kita bisa mengenalkan diri kita atau perusahaan kita, terus mengedukasi pelanggan kita, mengedukasi audiens kita. Kemudian kita juga bisa mempromosikan apa aja yang bisa kita promosikan lewat blog ini. Nah, kali ini kita akan membuat blog dengan Laravel, tapi kali ini kita akan membuatnya dengan sebuah package. Nah, nama package-nya adalah Canvas. Jadi ini adalah package yang super power. Jadi ini sangat mudah digunakan atau kita tinggal install kemudian kita bisa menikmati sebuah platform untuk publikasi dengan sangat cepat. Nah, sebelum kita mulai untuk bikin blognya, saya ucapkan terima kasih untuk Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kali ini. Niaga Hoster adalah penyedia layanan web hosting terbaik di Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, hosting super cepat di mana pengunjung itu nggak suka website yang lemot. Kemudian keamanan yang dijamin dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya setiap saat. Harganya terjangkau, fiturnya lengkap, website selalu online di mana jaminan server uptime-nya 99,98%. Ini memastikan website kita akan selalu online, jarang banget down gitu ya. Kemudian tim supportnya andal dan cepat tanggap. Dan sekarang ini yang paling penting adalah ada promo untuk unlimited hosting, diskon up to 75%. Sudah gratis domain dan SSL. Nah, untuk yang nonton video ini, jangan lupa gunakan kode kawan coding ketika order. Nah, nanti kawan-kawan bisa dapat diskon tambahan sebesar 10%. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita mulai untuk bikin blognya dengan Canvas ya. Jadi di sini saya sudah punya Laravel yang baru terinstall dan belum saya apa-apain. Nah, langkah pertama yang saya lakukan di sini akan saya buat sebuah database ya. Jadi di sini saya buat database-nya terlebih dulu. Mungkin di sini saya buat dengan nama Canvas. Kemudian di sini namanya aplikasinya Canvas juga. Kemudian di sini canvas.test. Oke, kita simpan seperti ini. Nah, sekarang saya akan buat database-nya terlebih dulu. Oke, di sini saya buat dengan namanya Canvas. Oke, kita pilih di sini. Nah, kita sudah selesai. Kemudian berikutnya, sebelum menginstal Canvas, kita juga harus mempunyai autentikasi ya. Jadi kita generate autentikasinya terlebih dulu. Jadi sebelum generate untuk Laravel terbaru, tentu kita harus gunain package yang namanya Laravel UI. Oke, kita install dulu Laravel UI-nya, Composer require Laravel UI. Oke, kita enter dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, instalasi dari Laravel UI sudah selesai. Berikutnya, kita akan generate untuk authentication-nya. Kita gunakan PHP Artisan UI -out. Kita gunakan Bootstrap aja. Oke. Nah, setelah ini kita bisa jalankan npm install untuk menginstal dependensinya dan npm run dev untuk compile asetnya. Oke, kita tunggu sampai selesai juga. Oke, Laravel Mix udah nge-build aset kita, jadi kita sudah punya project ini dengan autentikasi ya. Kita bisa akses canvas.test seperti ini. Nah, di sini kita udah punya project yang seperti ini ya. Saya zoom, oke, biar kelihatan ya. Oke, login register udah punya, dan di sini kita akan install Canvas. Oke, jadi untuk install Canvas kita bisa masuk di Getting Started ini. Nah, kita diarahkan ke GitHub-nya ya. Jadi untuk dokumentasinya masih di GitHub aja. Dan ini cukup simple seperti ini aja. Oke, mungkin kita nanti explore terlebih dengan sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa explore lebih jauh. Oke, di sini untuk install kita gunakan Composer require cnvs/canvas. Oke, kita copy. Kita paste di sini dan kita enter. Kemudian kita tunggu lagi instalasinya sampai selesai. Oke, mantap. Instalasi dari Canvas sudah selesai. Kita bisa lanjut. Oke, kita bisa jalankan PHP Artisan Canvas install. Kita paste di sini. Oke, PHP Artisan Canvas install. Oke, installation complete. Berikutnya kita juga harus jalanin Artisan Storage Link ya.
Oke, untuk bikin symlinknya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Oke, berikutnya untuk konfigurasinya si canvas ini bisa kita lihat ya. Di sini apakah sudah ada, dan di sini sudah ada ya, udah di-publish secara default. Nah, ini path-nya untuk URI-nya ya. Jadi misalnya nanti kita mau ke canvas, berarti /canvas ini. Kita coba canvas.test/canvas. Oke, nah di sini kita disuruh login terlebih dulu dan kita belum punya user, jadi saya akan register dulu ya. Namanya Amirul. Kemudian di sini email address-nya amirul@canvas.test. Oke, saya copy aja. 123456778. 123456778. Register, oke, udah masuk, dan di sini saya akan masuk ke canvas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita udah bisa bikin postingan di sini nih. Nah, kita belum punya postingan sama sekali. Kemudian di sini kita bisa lihat ada profilnya Amirul, post, terus ada tags-nya, terus topik, ada statusnya, ada setting. Nah, ini settingnya ya, weekly digest atau dark mode, ini bisa kita gunain dark mode. Nah, ini lengkap banget ya untuk si canvas ini. Dan di sini ada bahasa yang tersedia ya, jadi English. Sementara ini aja untuk bahasanya. Oke, kita akan coba dengan bikin post baru ya. Kita buat new post, misalnya di sini post dengan canvas, misalnya seperti ini. Oke, untuk dokumennya saya buat di sini aja ya, dengan lorem mungkin. Oke, dan nggak mau ya lorem di sini. Saya akan generate di sini aja. Kita masuk ke views, welcome ini. Di bawah, paling bawah di sini. Saya generate dengan lorem seperti ini ya. Oke. Ups. Oke, di sini saya cut ya. Oke, kita simpan dan di sini saya paste. Nah, kemudian di sini kita bisa nambahin kode. Jadi di sini kita bisa membuat kodenya. Bukan, ini embed ya. Jadi misal kita embed untuk apapun. Jadi untuk teks, ini ada seperti ini. Kita bikin pemisah gitu ya. Mungkin di sini saya akan coba paste sebuah kode dari controller misalnya. Saya coba copy di sini home controller. Oke, ini cukup singkat ya, home controller. Di sini saya paste. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita bisa klik di sini, jadi dia akan jadi kode dan di auto format ya. Oke, mungkin untuk tampilannya, previewnya di sini kurang jelas ya untuk tulisannya seperti itu. Oke, tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi di sini aja. Nah, di sini. Nah, oke, seperti itu ya untuk kode. Kemudian di sini ada tipe-tipe banyak ya, misalnya ada gambar di sini, drop file atau diklik untuk upload gitu ya. Jadi udah otomatis dari Laravel kayak gini. Dari Canvas. Nah, misalnya di sini mana ya? Saya punya mungkin ini aja ya. Seperti ini saya akan coba. Oke, dan oke. Harusnya muncul di bawah ini ya. Mungkin masih proses uploadnya. Oke, di sini harusnya nggak ada ini ya. Oke, file uploadnya belum selesai sepertinya tadi. Kita coba. Harusnya sih bisa. Oke, kita coba. Jadi di sini saya juga sebenarnya masih belum pernah pakai package ini ya. Jadi ini pertama kali untuk install dan saya juga langsung bikin tutorial. Nah, ini captionnya apa, terus white image itu berarti dia akan melebar gitu kan, lebih lebar daripada tulisan teksnya. Kita buat default aja, terus captionnya apa misalnya gambar 1 misal seperti ini aja. Kita klik done. Nah, di sini kita udah munculin gambarnya. Oke, jadi kalau edit tinggal klik aja gambarnya, kemudian kita bisa ngedit. Kalau dihapus tinggal dihapus di sini. Jadi video ini lebih ke banyak review dari package-nya daripada tutorialnya karena semua hampir udah disediakan ya. Oke, mungkin ini cukup. Ketika sudah ready untuk dipublish, kita ready to publish ini. Nah, ini bisa kita jadwalin ya untuk publish-nya. Nah, kalau publish now ya sekarang langsung dipublish. Oke, langsung kita publish seperti ini.
Oke, kita simpan. Oke, udah tersimpan, kita masuk ke post lagi. Nah, ini kita punya yang sudah dipublish ini. Nah, bagaimana di front end-nya ya? Jadi di front end-nya itu kita belum punya ya. Jadi untuk front end itu harusnya kita bisa bikin halaman sendiri atau kita bisa buat sendiri untuk front end-nya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini itu ada studio untuk bikin front end-nya. Jadi di sini saya akan coba install ini ya, front end-nya. Compose require Canvas Studio. Oke, di sini saya install. Oke, dan di sini kita nunggu lagi untuk Canvas Studio-nya selesai diinstal. Nah, selesai install dari Canvas Studio, kita bisa jalankan perintah Artisan Studio install ini. Oke, kita jalankan. Kita paste di sini, saya enter ya. Oke, install Studio dan di sini kita bisa lihat, nah, kita disuruh npm install dan npm run dev lagi. Oke, npm install, npm run dev. Oke, kita tunggu lagi instalasinya sampai selesai. Oke, dependensi dan aset sudah di-compile untuk Studio ya. Jadi kita bisa lihat setelah kita install tadi itu muncul sebuah folder di controller ini, ada namanya folder Studio ini. Nah, kita bisa lihat ya untuk folder Studionya ada base controller ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini kodenya banyak banget. Jadi ini sangat mempermudah kita tadi ya. Jadi kemudian untuk avatarnya itu diambil dari Gravatar ya. Jadi silakan misalnya pakai Canvas ini, berarti kawan-kawan kudu setup avatarnya di Gravatar. Oke, mungkin kita jelajahin dulu Studio ini ya. Jadi saya juga masih, ini baru pertama banget install Canvas ini. Jadi di sini saya sekalian belajar, dan di sini ada konfigurasi untuk Studio. Nah, base root-nya adalah /studio, kita coba ya. Dan di sini kita coba Studio. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah tampilan default-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Gambar yang saya buat tadi. Nah, ini sangat memudahkan banget kalau kawan-kawan mau bikin seperti ini ya. Kemudian di sini ada tag, ada topics. Mungkin tadi kita belum ya, belum bikin ya. Jadi kalau misalnya kan untuk ini biasanya itu blok gitu kan. Jadi kita bisa studio path name ini kita copy ke environment atau ke variable environment-nya di env ini. Oke, nah di sini saya akan paste di bawah ini. Misalnya di sini saya akan ubah menjadi blok ya untuk path-nya. Maka di sini harusnya ini udah error. Nah, not found. Kemudian kita bisa akses blok seperti ini. Nah, kita punya seperti ini ya. Dan untuk layout-nya itu ada di Views Studio ini. Nah, itu ada di app.blade.php ini. Nah, default-nya seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Oke, seperti ini aja. Kemudian di sini ada router view, jadi dia akan pakai Vue.js seperti ini ya. Oke, kita coba cek resource. Oke, mana tuh resource? Nah, Studio ini. Nah, ini komponennya ya. Jadi dia pakai Vue.js. Jadi sebenarnya kayaknya bisa di set ya kalau kita lihat tadi. Nah, di sini oke, starting point-nya pakai Bootstrap dan Vue. Jadi emang default-nya pakai Bootstrap dan Vue.js ya. Jadi dia pakai Vue.js untuk nampilin semua datanya ini. Nah, di sini mana tadi? Ini untuk studionya bisa kita lihat seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ini mantap banget ya. Jadi kalau kita mau bikin blog dengan Laravel, kita bisa gunain Canvas ini. Nah, di sini studio ini sesuai nama dari studio ya. Mungkin bisa kita coba ganti di mana tuh? Navbar mungkin? Bukan ya. Navbar itu ini. Harusnya post list ya. Available post. Bukan juga. Post available. Oke, taksonomi. Oke, masih error. Sorry, bukan error. Belum ketemu ya. Mana tuh? Di sini mungkin ya. ID router view. Oke. Nah, seperti ini. Kita cari. Navbar ini bukan ya harusnya.
Sign in, sign out. Di sini ada sign in, sign out ya. Oke, navbar. Fitur post. Nah, entahlah ya di mana lokasinya, silakan dicari aja. Jadi secara gampangnya itu ya seperti ini untuk si Canvas untuk bekerja. Dia pakai front end-nya dengan Bootstrap dan Vue. Jadi dia diarahkan ke sini ya tentu. Oke, jadi seperti ini aja untuk si Canvas dan Studio untuk membuat blog yang cakep dan secara gampang banget. Mungkin kita balik ke Canvas-nya terlebih dulu lagi ya. Mungkin kita bisa explore lagi. Oke, nah di sini statusnya kelihatan sekarang. Jadi tadi kita sempat buka sekali ya. Kemudian di sini ada statistiknya. Last 30 hari atau 30 hari terakhir ya. Jadi ini bisa menggantikan Google Analytics ya. Jadi ini enak banget lah untuk bikin platform publikasi dengan Laravel. Nah, di sini di sini ada SEO setting. Mungkin kita coba edit postingan ini ya. Oke, ini statistiknya seperti itu. Kita edit post. Nah, di sini ada yang bisa kita set nih. Nah, general settingnya gimana? Slug-nya nih. Kita refresh. Nah, kita dapetin slug yang sesuai dengan judul seperti itu. Terus summary-nya apa misalnya seperti itu. Terus topiknya nih Laravel misalnya. Laravel blog atau blog. Oke. Kita done. Oke, kemudian di sini ada feature image. Nah, di sini kita bisa upload gambar unggulan. Kalau di WordPress kan namanya gambar unggulan atau thumbnail itu ya. Jadi di sini kita bisa upload. Di sini saya skip aja untuk gambarnya ya. Mungkin jangan di skip deh, biar kelihatan ya. Oke. Di sini mungkin ini ya gambar mengganti username aja sesuai yang kita upload tadi. Oke, kita tunggu. Jadi ini udah cakep banget juga untuk upload filenya ya. Terus di sini ada caption juga. Kita done aja. Kemudian di sini SEO settingnya. Nah, meta title-nya apa, kemudian description-nya apa, kemudian canonical URL-nya itu apa, seperti itu bisa disetting di sini. Oke, kita skip. Saya save. Kemudian saya akan masuk ke canvas.test/blog tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini udah ada thumbnail-nya ya. Jadi di sini ada thumbnail mengganti username ini. Nah, ini sebenarnya bisa diganti secara suka-suka sih, kan gambar gitu kan. Oke, jadi kita bisa lihat dan di sini dia akan berada di atas untuk thumbnail-nya. Kemudian ini kita bisa lihat blognya udah cakep banget. Oke, ini luar biasa ya. Jadi package-nya ini. Jadi kalau saya udah tahu ini, mungkin saya nggak akan pernah mau repot-repot bikin blog manual dengan Laravel gitu kan. Atau nggak beralih ke WordPress kalau tahu ini. Berhubung baru tahu ya, walaupun sebenarnya saya sempat tahu itu ada Wing ya. Jadi sepertinya ini migration-nya dari bukan migration ya. Kayak project terusannya dari Wing itu ya. Jadi kayak saya lihat di timnya itu ada Domse ini ya. Ini kayaknya yang bikin Wing waktu itu, WINK, itu juga platform publikasi untuk Laravel sih. Kurang lebih yang saya tahu seperti itu. Kalau salah ya silakan dikoreksi ya. Jadi ini saya cuma sebatas yang saya tahu atau yang saya ikuti di Twitter. Oke, go home, terus GitHub, Twitternya ini bisa kita ganti. Oke, jadi ini cakep banget untuk platform blognya ini. Dan kita nggak perlu ngoding ya. Jadi kita tinggal install aja, kita sudah dapat blog yang seperti ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.